Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Masruroh, NIM 419055. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mansur Jardi Musid. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan adalah keadaan miskin, di mana miskin merupakan keadaan seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemudian kemiskinan dalam perspektif Islam. Islam memandang kemiskinan berdasarkan norma dan nilai ideologisnya. Dalam Islam terdapat dua tingkatan kemiskinan yang telah disampaikan dalam sumber Islam. Yang pertama, kemiskinan kronis atau biasa disebut hardcore poverty, sebagaimana tersirat dalam konsep fakir dan miskin dalam terminologi Islam. Kedua, kemiskinan yang rendah yang dapat disebut dengan general poverty, sebagaimana tercermin dalam nisab zakat. Dua konsep itu masih mengacu kepada kemiskinan. Fakir mengacu pada seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi keperluan dasar seperti makan, pakaian, akomodasi, dan kebutuhan lainnya untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Sedangkan miskin mengacu pada hal yang serupa, namun kalau miskin itu masih memiliki penghasilan, namun penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kondisinya ataupun kebutuhan untuk sehari-harinya. Kedua konsep itu merujuk pada kondisi ekonomi seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Pengertian selanjutnya yaitu mengenai ketimpangan. Menurut Kuncoro, ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah. Ibnu Khaldun memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan P sebagai simbol kemiskinan. P sama dengan kekayaan suatu bangsa atau W, kemudian rezim pemerintahannya disimbolkan dengan G, sumber daya manusianya disimbolkan dengan huruf N besar, syariah disimbolkan dengan huruf S besar, pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan huruf G kecil, dan keadilan disimbolkan dengan huruf J besar. Dengan demikian, untuk memberantas ketimpangan ekonomi, perlu memperhatikan indikator-indikator di atas. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari ketimpangan pendapatan. Apa itu ketimpangan pendapatan? Jadi, ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima ataupun dihasilkan oleh individu maupun rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Kemudian, menurut para ahli, yaitu Pak Sukirno, terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu yang pertama konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak, sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat
dari secara keseluruhan. Kemudian, penyebab ketimpangan pendapatan. Di sini penyebab ketimpangan pendapatan ada 8. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Kemudian yang kedua, memburuknya nilai tukar atau term of trade bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kelima, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Kemudian yang keenam, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketujuh, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau capital incentive, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Kemudian yang kedelapan, rendahnya mobilitas sosial. Kemudian, strategi dalam pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan juga kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, 2. Pengembangan sistem jaminan sosial, 3. Pengembangan budaya usaha. Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam 4 model pembangunan. Model pembangunan pertama yaitu menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Model pembangunan kedua menitik beratkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar. Model pembangunan ketiga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan model pembangunan keempat yaitu menitik beratkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan juga era otonomi daerah. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai peran makosyid syariah dalam pengentasan kemiskinan. Secara bahasa, makosyid syariah terdiri dari 2 kata yakni makosyid dan syariah. Menurut Asy-Syatibi, makosyid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Makosyid syariah sendiri dibangun atas dasar bahwa syariat yang telah Allah tetapkan melalui sumber-sumber utama ontologi Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, dibangun atas tujuan kemaslahatan bukan bagi individu saja, melainkan untuk sosial atau untuk keperluan maupun kepentingan banyak orang. Salah satunya yaitu zakat. Zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam
untuk kepentingan kemaslahatan, di mana peranan zakat sebagai instrumen dengan tujuan untuk mereduksi konsentrasi kekayaan dengan menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, sehingga cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil akan tercapai. Pengelolaan zakat yang harus dipastikan sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki ekonomi Islam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas maupun kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.